Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Kamis 18 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini adalah hutan dan suhu udara dan aktivitas lingkungan. Nah, kalau adik-adik penasaran dengan isi video hari ini, jangan lupa klik subscribe dulu dong bagi yang belum, tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan kakak sudah mengadakan giveaway untuk kalian, supaya kalian bisa mendapatkan hadiahnya berupa pulsa gratis. Untuk langkah-langkahnya kakak taruh di kolom komentar ya, kalian bisa mengikutinya karena besok adalah pendaftaran terakhir. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan sudah ikut giveaway. Langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk kelas 5 kali ini di episode 33, judulnya adalah hutan dan suhu udara. Sinopsisnya adalah, di minggu ini, pada hari keempat, Kak Kenan mengajak kamu melakukan berbagai aktivitas pembelajaran meliputi membaca cerita Dora dan tisu-tisu Bu Gembili, menulis imbauan tentang usaha untuk mengurangi pemakaian tisu beserta informasi tentang cara-cara dan manfaatnya bagi lingkungan, serta berlatih kosakata baru dari cerita Dora dan tisu-tisu Bu Gembili. Selain itu, juga membaca dan membuat diagram garis. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 5 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana cara mengurangi penggunaan tisu. Jawabannya, untuk mengurangi penggunaan tisu, kita bisa mengganti pemakaian tisu dengan menggunakan sapu tangan. Karena sapu tangan itu tidak sekali pakai ya adik-adik, bisa setelah digunakan, kita cuci bersih, kita jemur, dan besoknya bisa dipakai lagi. Berbeda dengan tisu itu hanya sekali pakai dan langsung dibuang. Kita bisa membawa sapu tangan yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Kalau di rumah, kita bisa menggunakan serbet atau lap tangan. Dan kalau di tempat makan biasanya ada alat pengering untuk tangan kita seperti itu. Jadi itu lebih menghemat penggunaan tisu. Oke, sekarang kita masuk untuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah apa manfaat menghemat penggunaan tisu? Jawabannya, yang pertama yaitu mencegah penggundulan hutan karena tisu itu bahannya dari kayu. Jadi, kalau pabrik tisu membuat tisu, pasti dia harus menebang pohon. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penggundulan hutan pun itu bisa terjadi karena pembuatan tisu. Yang kedua, yaitu mencegah terjadinya bencana alam. Nah, karena hutan-hutan gundul itu bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, seperti itu adik-adik. Kenapa? Karena tidak ada akar yang bisa menahan dari tanah tersebut dan tidak ada akar yang digunakan untuk menyimpan air. Jadi airnya itu langsung membawa tanah itu ke rumah warga, yaitu yang kita sering sebut dengan tanah longsor. Yang ketiga yaitu mengurangi sampah. Kalian harus tahu ya adik-adik, meskipun tisu itu terbuat dari kayu, bahan alami, tapi tisu itu cukup lama terurainya sehingga bisa menyebabkan sampah dan bisa mengganggu ekosistem biota tanah. Jadi lebih baik mengurangi penggunaan tisu kan, atau bahkan lebih baik tidak menggunakan tisu kalau bisa. Oke, itulah untuk yang kelas 5. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 6 di episode 33 berjudul aktivis lingkungan. Sinopsisnya adalah, Lala tengah asik membuat poster untuk diunggah daring di media sosial. Jero yang sedang bertemu bingung dan ingin tahu apa yang Lala sedang kerjakan.
Lala pun menjelaskan ke Jero mengenai tokoh aktivis remaja Greta Thunberg dan gerakan mogok sekolah yang dilakukan untuk menyuarakan perubahan iklim. Lala dan Jero membahas pidato Greta yang walaupun masih muda sangat cerdas dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Itulah untuk sinopsis kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu tuliskan ciri-ciri teks pidato. Jawabannya yang pertama, tujuannya jelas. Jadi pidato itu jelas ya, temanya apa, yang akan dibahas apa. Nah selanjutnya, isinya mengandung kebenaran. Jadi dalam teks pidato itu tidak ada yang masih bingung. Kebingungan itu biasanya diawali dengan kata mungkin, mestinya, seharusnya, seperti itu. Yang ketiga, cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar. Jadi pidato itu juga harus menyesuaikan adik-adik. Kalau yang mendengarkan anak-anak, itu juga bahasanya pun harus yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Kalaupun di kantor itu biasanya pidatonya menggunakan bahasa yang lebih resmi dan lebih sopan. Yang keempat, menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar sehingga pendengar tidak sibuk dengan aktivitas yang lain dan tidak mendengarkan isi dari pidato. Kalau suasananya efektif dan kalau bisa interaktif itu lebih bagus dan isi dari pidato bisa diterima oleh pendengar dengan baik. Yang kelima, penyampaiannya jelas dan menarik. Seperti yang kakak katakan tadi, kalau bisa yang interaktif atau ada aktivitas antara pemberi pidato dan pendengarnya supaya pendengarnya lebih tertarik dan isinya bisa tersampaikan dengan baik. Yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Nah, tujuannya ini adalah supaya pendengar mengerti dari isi itu dan tidak salah kaprah ataupun tidak salah tangkap. Untuk soal yang kedua adalah modus dari data hewan ternak berikut ini adalah, nah di sini ada tabel, ada nama hewan, ada jumlahnya juga. Sapi ada 90, kambing 75, bebek 190, ayam 300, dan domba 35. Nah, yang disuruh mencari adalah modus. Modus itu apa adik-adik? Modus itu adalah angka yang sering muncul atau terbanyak. Jadi di antara 1 sampai 5 ini yang paling banyak mana? 90 kah? Tidak, masih ada 190. 190 kah? Tidak, masih ada 300. Selain itu enggak ada kan? Jadi modusnya adalah 300, yaitu ayam. Gampang banget kan adik-adik? Nah, oke, videonya sudah berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Maaf jika kakak ada beberapa yang salah sebut atau salah ucap. Like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini sebanyak-banyaknya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!